Ya, indikasi menonjol orang yang tidak akan pernah bisa menjadi kaum eksekutif, yang awet melarat dan hidup banyak kesumpekan. Mereka tidak mampu menggunakan hati nurani. Mereka susah untuk tunduk. Mereka hanya mampu menggunakan akal, dan lebih rendah lagi hanya mampu menggunakan nafsu. Karena inilah penghasilan orang yang suka ngeyel, nyinyiran, ngamuk-ngamuk, ya tidak lebih dari 1,5 juta rupiah tiap bulan. Kaya itu gaya eksekutif sam'an wa ta'atan. Saya sering kaget ketika di kelas workshop dan training saya, banyak peserta begitu antusias menyimak, mendengar, dan menghikmati materi workshop dan training saya. Saya selusuri, ternyata mereka adalah lulusan Osaka Jepang, lulusan Sydney Australia, lulusan California AS, lulusan Singapura, dan lain sebagainya. Sebagian lagi mereka adalah pengusaha. Ternyata mereka bukan pengusaha kacang-kacang, mereka adalah pengusaha yang sudah mengendalikan omset miliaran hingga triliunan. Dari sisi ilmu, kemuliaan, dan harta, mereka kurang apa coba? Lah kok belajar dan begitu mendengarkan materi training saya dengan antusias dan penuh dengan penghargaan yang sangat tinggi. Dan padahal mereka tahu saya sebagai trainer, saya yang mengajar ini cuma lulusan SMP. Karakter seperti di atas saya temukan pula pada para ulama, guru-guru saya di pondok pesantren. Kurang mulia apa mereka? Kurang kaya apa coba mereka itu? Memiliki santri sampai puluhan ribu, tetapi ketika mereka di depan guru, mereka mengangkat kepala saja tidak berani, selalu membungkuk dan merunduk, dan tidak segan-segan menatakan sandal guru. Para eksekutif ternyata mereka yang hatinya mencapai kesadaran merunduk, sehingga mereka selalu sam'an wa ta'atan. Dulu sekali saya pernah menjelaskan bahwa alam semesta, baik sistem maupun mekanismenya, telah tunduk pada sunatullah, hukum-hukum kesemestaan, sehingga semua sinergi sudah sangat seimbang. Ketertundukan alam semesta pada sistem itu petunjuk kalau alam semesta menganut sistem hati. Hati nurani karakternya itu tunduk, tidak dapat merekayasa, tidak dapat berbohong. Umpama Anda mencuri, terus Anda tertangkap. Saat ditangkap, akal Anda bisa memerintah pada mulut agar tidak mengakui dan mengelak dari perbuatan mencuri tersebut. Tapi bisakah hati nurani Anda mengingkari perbuatan pencurian tersebut? Mau tidak mau, kalau sudah berbuat, hati nurani Anda tunduk untuk mengiyakan. Hati Anda tidak bisa berbohong. Disebut akal, memang fungsinya untuk mengakal-akal. Akal dengan karakter cerdasnya mampu melahirkan hujah, kritik, analisa kritis, alasan, dan pembenaran. Anda kalau bertarung dengan macan, Anda tentu kalah. Tapi sebuas dan seperkasanya macan, dia tidak sanggup untuk merobohkan gedung WTC dan Pentagon di New York. Tapi Anda enteng saja disuruh merobohkan 2 gedung pencakar langit tersebut, sebab Anda ada akal yang bisa mengakal-akal bagaimana merubuhkan 2 gedung pencakar langit di New York City tersebut. Dan itu sudah dibuktikan oleh para teroris di tahun 2001 silam. Karena bisa mengakali, membolak-balik fakta, maka akal karakter dasarnya menyeberang dari sistem alam semesta, tidak mau tunduk dan enggan untuk sam'an wa ta'atan. Akal masih menyalahi sistem alam yang memakai sistem hati nurani. Akal bisa mengkritik sekalipun kepada Tuhan. Kasus ateisme, materialisme, agnotisme, dan lain-lain itu contoh akal yang mengkritik terhadap Tuhan atau mengkritik kesembahan agama lain. Saya menyembah Allah, mereka menyembah Ahura Mazda. Karena menyembah bukan Allah, maka mereka sesat, dan sembahan saya yang lurus. Ini contoh lain akal yang mengkritik terhadap Tuhan. Akal mampu merekayasa kekuatan lemah menjadi kokoh. Macan yang kokoh bisa dengan mudah Anda singkirkan, padahal Anda sangat lebih lemah dari macan, hanya karena akal Anda bisa merekayasa. Akal mampu merekayasa yang cantik menjadi buruk, yang buruk menjadi cantik. Akal mampu merekayasa hutan menjadi perkotaan, dan sebaliknya, hingga salah jadi benar, benar jadi salah. Ini mampu dilakukan oleh akal. Karena ini Nabi SAW terlahir dalam keadaan akal kritisnya mati. Beliau tidak bisa membaca dan menulis. Beliau lahir sebagai al-ummi. Karakter al-ummi dari Nabi tanda beliau sempurna mengakses sistem alam semesta, di mana beliau hidup hanya dengan hati nurani, dengan ketundukan.
Beliau tidak pernah mengakal-akal. Segala yang terlahir dari teladan beliau adalah teladan yang lahir dari hati nurani. Maka ciri Anda yang telah memakai hati, Anda akan tunduk, tidak banyak kritik, tidak banyak membantah, dan cenderung sam'an wa ta'atan, sangat mendengarkan dan menghikmai ilmu serta kebijaksanaan. Para sahabat Nabi SAW begitu tunduknya pada Nabi, mereka tidak ada yang sanggup berbicara ketika Nabi hadir di depan mereka. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW kemudian duduk di depan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berani berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas seorang sahabat yang sangat alim, mufasir Al-Quran, salah seorang dari ahlu bait Nabi, pernah menuntun tali unta Zaid bin Sabit Al-Ansori dan berkata, seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami. Ibnu Abbas menganggap dirinya sebagai unta yang dituntun ketika di depan para ulama dan di depan para guru. Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami berkata, tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyab sampai ia meminta izin layaknya meminta izin kepada seorang raja. Imam Syafi'i membolak-balikan kertas ketika berada di depan gurunya yakni Imam Malik dengan sangat lembut karena ia segan pada Imam Malik dan supaya Imam Malik tidak mendengarnya. Hal inilah yang menyebabkan para lulusan luar negeri di atas, para pengusaha kaya dan para ulama guru-guru saya sangat mendengarkan ilmu, sangat rendah hati, senantiasa merunduk tunduk pada ilmu dan kebijaksanaan. Mereka sampai di kesadaran sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan adalah kesadaran hati. Dengan kesadaran hati nurani ini, alam semesta telah dikendalikan. Seluruh alam semesta bekerja dengan sistem sam'an wa ta'atan, tunduk, merunduk, dan menghikmai. Mereka tunduk seperti ketundukan alam semesta pada sistem sunatullah. Mereka tunduk hingga akal tidak bisa berkutik, akal tidak mengkritisi. Adabnya menjadi lebih tinggi dari ilmu, lebih tinggi dari harta dan derajat pangkat mereka. Mereka sampai di kesadaran tertinggi alam semesta, yakni kesadaran hati nurani yang tunduk, maka kemudian menjadikan mereka menjadi kaum eksekutif. Ya pantas mereka elegan dan eksekutif hidupnya, mereka maju hidupnya karena kesadaran mereka memang telah sesuai sistem alam semesta, yakni kesadaran sam'an wa ta'atan untuk tunduk, merunduk, diam dan mendengar. Maka ini ketika saya dinyinyiri oleh para netizen dengan komentar menyangkal, dengan komentar ngeyel, mendebat, kontra, dan perilaku antagonis lainnya atas ilmu-ilmu yang saya sampaikan, saya tidak mau lagi sakit hati. Saya memaafkan dengan rasa damai hati. Paling-paling saya membatin, halah, orang kayak gini paling-paling penghasilannya 1,5 juta rupiah tiap bulan. Jadi maklum saja, rewel karena memang perut lapar. Ya, indikasi menonjol orang yang tidak akan pernah bisa menjadi kaum eksekutif, yang awet melarat dan hidup banyak kesumpekan. Mereka tidak mampu menggunakan hati nurani, mereka susah untuk tunduk, mereka hanya mampu menggunakan akal, dan lebih rendah lagi hanya mampu menggunakan nafsu. Karena inilah penghasilan orang yang suka ngeyel, nyinyiran, ngamuk-ngamuk, ya tidak lebih dari 1,5 juta rupiah tiap bulan. Karena mereka biasanya apalagi mau belajar yang berbayar, ya, mau belajar, mau berpendidikan yang membayar, dikasih ilmu gratis saja, kadangan mereka monyong-monyong dan nyinyir-nyinyir. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka diajak menaati Allah dan Rasulnya agar Rasulnya tersebut memutuskan hukum di antara kalian, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 51.